Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Zahra. Perkenalkan, nama saya Keranisa Putri. Perkenalkan, nama saya Agustinus Diversili Pandong. Oke, di sini ada hasil data. Indonesia memiliki angka pengangguran tertinggi di ASEAN, terutama di kalangan angkatan kerja muda dan berpendidikan rendah. Ketimbangan keterampilan dan kebutuhan pasar menjadi penyebab utama. Pandemi juga memperburuk kondisi ini. Di sini saya akan menjelaskan yang menjadi faktor dalam pengangguran. Pertama, kesenjangan pendidikan dan keterampilan. Sistem pendidikan yang tidak merata menyebabkan perbedaan kualitas tenaga kerja. Banyak lulusan tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga sulit untuk bersaing. Kedua, keterbatasan lapangan kerja. Tingginya jumlah angkat kerja tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup, terutama di daerah tertinggal. Hal ini memperbesar angka pengangguran saat ini. Ketiga, kurangnya pelatihan dan pendidikan non-formal. Akses terhadap pelatihan kerja, khusus keterampilan dan pendidikan non-formal, masih sangat minim. Ini membuat banyak tenaga kerja tidak memiliki kemampuan khusus yang dibutuhkan oleh industri saat ini. Keempat, faktor ekonomi makro. Masalah ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat, inflasi yang tinggi, dan krisis keuangan berdampak pada minimnya investasi yang diciptakan lapangan kerja baru. Kelima, mobilitas tenaga kerja dan infrastruktur. Infrastruktur transportasi dan informasi yang belum memadai menghambat perpindahan tenaga kerja dari daerah kurang berkembang di wilayah yang lebih maju, sehingga kesempatan kerja sulit diraih. Menjelaskan mengenai dampak dari pengangguran. Langsung saja, poin pertama, di mana dampak pengangguran ini ada angka kriminalitas yang meningkat, terus konflik antar warga negara dan pemerintah, ada lagi kesenjangan sosial dan ekonomi, dan menurunkan daya saing dan meningkatkan kemiskinan. Ya. Yang pertama, meningkatnya angka kriminalitas. Pengangguran seringkali dikaitkan dengan meningkatnya angka kriminalitas. Mengapa? Nah, tentu ada beberapa faktor. Yang pertama, motivasi ekonomi, di mana ketika seorang tidak memiliki pekerjaan, mereka mungkin merasa terdesak secara finansial dan melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu, kehilangan struktur, di mana pekerjaan memberikan struktur dan tujuan hidup. Ketika seorang kehilangan pekerjaan, mereka mungkin merasa kehilangan arah dan lebih mudah terjerumus ke dalam perilaku yang merugikan. Lalu, kurangnya pengawasan, di mana orang yang bekerja cenderung memiliki lebih banyak kegiatan dan interaksi sosial yang positif. Pengangguran dapat membuat seseorang lebih banyak kehabisan waktu di rumah atau di lingkungan yang kurang kondusif, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh pengaruh negatif. Lalu yang kedua, konflik antara warga negara dan pemerintah, di mana pengangguran yang tinggi dapat memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, ketidakadilan. Ketika banyak orang kesulitan mencari pekerjaan, mereka mungkin merasa pemerintah tidak mampu memberikan solusi yang efektif. Hal ini dapat memicu perasaan ketidakadilan dan memunculkan tuntutan-tuntutan yang lebih keras. Lalu yang berikutnya ada demonstrasi dan unjuk rasa, di mana akibat dari pengangguran ini, ketidakpuasan masyarakat dapat memicu demonstrasi dan unjuk rasa yang berpotensi merubah menjadi konflik. Lalu ada radikalisme, yang dimana dalam kondisi yang ekstrim, pengangguran yang tinggi dapat mendorong munculnya gerakan radikal yang mengancam stabilitas negara. Lalu yang ketiga ada kesenjangan sosial ekonomi, di mana pengangguran dapat memperoleh kesenjangan sosial dan ekonomi, yaitu dikarenakan perbedaan pendapatan. Orang yang memiliki pekerjaan cenderung memiliki pendapatan yang lebih stabil, sementara pengangguran tidak memiliki sumber penghasilan tetap. Hal ini dapat
memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Lalu akibatnya ada lagi akses terhadap sumber daya, yang dimana orang yang memiliki pekerjaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Pengangguran dapat membatasi akses mereka terhadap sumber daya tersebut. Lalu ada stigma sosial, di mana pengangguran ini seringkali dianggap sebagai tanda kemalasan atau ketidakmampuan. Stigma sosial ini dapat membuat seseorang merasa terisolasi dan sulit untuk keluar dari situasi sulit. Lalu yang terakhir, menurunkan daya saing dan meningkatkan kemiskinan. Nah, ini pengangguran dapat melemahkan daya saing suatu negara dan meningkatkan tingkat kemiskinan, teman-teman. Di mana itu mengakibatkan produktivitas menurun, di mana tenaga kerja yang tidak produktif akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Lalu kurangnya investasi menurun, investor cenderung enggan menanamkan modal di negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Lalu ada tingkat kemiskinan, di mana pengangguran adalah salah satu penyebab utama kemiskinan. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. 1. Menyediakan informasi lapangan kerja yang transparan, yaitu pemerintah berupaya memberikan akses informasi pekerjaan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan kerja gratis, yaitu diadakan program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan kerja tanpa biaya. Yang ketiga, peningkatan mutu pendidikan dan jiwa kewirausahaan, yaitu fokus pada pengembangan kualitas pendidikan serta mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Yang keempat, mengadakan job fair dan program magang, yaitu pemerintah memfasilitasikan pencari kerja melalui bursa kerja dan memberikan kesempatan magang untuk meningkatkan pengalaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan solusi untuk masalah pengangguran saat ini. Pertama, meningkatkan program pelatihan kerja dan sertifikat keterampilan bertujuan membekali masyarakat dengan keterampilan yang relevan di dunia kerja agar lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Manfaatnya meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar nasional dan internasional, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan produktivitas kerja. Kedua, mendorong pemerataan pembangunan di luar Jawa, bertujuan mengurangi kesenjangan antara pembangunan Jawa dan daerah lainnya. Manfaatnya membuka peluang ekonomi baru di wilayah tertinggal, mengurangi imigrasi ke kota besar sehingga mencegah overpopulasi di wilayah Jawa. Ketiga, memberikan intensif kepada perusahaan yang menciptakan lapangan kerja di daerah tertinggal, bertujuan untuk mendorong perusahaan untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja di wilayah yang kurang berkembang. Manfaatnya menyediakan lebih banyak pekerjaan bagi masyarakat setempat dan mengurangi ketimpangan pendapat di antar wilayah. Keempat, reformasi sistem pendidikan agar relevan dengan kebutuhan industri. Ini bertujuan untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja dan industri, bermanfaat untuk lulusan pendidikan lebih siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri, mengurangi gap antara pendidikan dan dunia kerja, mendukung inovasi dan peningkatan kualitas SDM. Di sini saya menyimpulkan, meski Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif, tingginya angka pengangguran menunjukkan adanya tantangan besar yang perlu diatasi. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengurangi pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan. Melalui upaya bersama, pendidikan yang relevan, dan lapangan kerja yang inklusif, pengangguran dapat diatasi. Pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi untuk membangun ekonomi yang tangguh. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.